Sesudah omong dengan Kemenlu, saya ke Pastor Justinus dan saya bilang, Pastor Justinus, kita dua ini pastor tua yang sudah pensiun, bisakah kita dua mengambil peranan untuk kita pergi menjadi peran pengganti? Pastor Justinus bilang, siap. Saya belum menyampaikan ini kepada Kemenlu, belum menyampaikan kepada keluarga dari pilot Philip Martin, belum menyampaikan kepada polisi, belum menyampaikan kepada tentara. Tapi kalau Anda mendengar siaran ini, gereja Katolik punya cara, dan cara itu adalah cara Yesus. Mohon umat berdoa. Kami dua Pastor Justinus sudah tua dan mati tidak apa-apa. Jangan menangisi kami. Tapi kami mau menampakkan bahwa gereja Katolik tidak mau cara-cara kekerasan. Masih ada cara tertentu, cara Yesus. Kita bicara. Dan pasti KKB itu manusia yang punya hati. Tentara polisi juga manusia yang punya hati. Mari kita duduk dan berbicara. Jangan sampai sabda Yesus hari ini menjadi sia-sia karena ada orang merasa malu kalau lama-lama nanti nama kita tercoreng. KKB merasa kalau dilepaskan berarti kita dianggap itu tidak laku, tidak kuat, tidak berguna. Ayolah, tinggalkan ego masing-masing untuk menghadirkan sabda Yesus yang indah ini. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati polisi tentara, Tuhan memberkati KKB, dan Tuhan memberkati setiap orang. Bagai bunga yang layu, kami berharap padamu. Siramilah, segarkanlah, sucikan jiwa badan kami, ya Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersama kamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, baik yang saat ini berada di gereja ini maupun yang saat ini sedang mengikuti perayaan ini lewat live streaming multimedia Tiga Raja. Selamat pagi dan selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari Minggu biasa yang ke-7. Mencintai musuh, ajaran yang tidak biasa, ajaran yang out of the box, dan tentu sangat revolusioner. Dan ajaran itu ada di dalam agama Kristiani. Dunia mengajarkan hukum balas membalas kejahatan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Yesus mengajarkan yang kebalikannya. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Dalam konteks ini, saya ingin menyapa kelompok KKB yang saat ini menyandra pilot yang berkebangsaan Selandia Baru. Saya juga ingin menyapa militer, polisi, dan tentara yang sudah memberikan warning kalau cara dialog tidak berhasil, maka akan ada tindakan penegakan hukum. Dan kita tahu tindakannya ujungnya apa. Kita sudah tahu. Hari ini dari gereja katedral, pastor atas nama pimpinan gereja Katolik mau mengatakan, jangan sampai hukum yang diajarkan Yesus hari ini diinjak-injak. Memang out of the box, itu betul. Mari kita awal perayaan ini mengakui bahwa sulit rasanya kita melaksanakan hukum ini karena memang out of the box. Tetapi kita berusaha sedapat mungkin, dan sedapat mungkin dari gereja Katolik selalu menggaungkan hukum Yesus ini sehingga menjadi sebuah hukum yang bisa dipraktekkan oleh siapa saja. Kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Sebuah perintah, sebuah hukum yang out of the box. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat Perui Katedral, dan siapa saja yang saat ini mengikuti siaran lewat live streaming multimedia Tiga Raja. Sekian puluh tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu,
kota Timika mencekam dan menyeramkan. Kenapa? Sedikit-sedikit tersiar berita orang berkelahi. Sedikit-sedikit tersiar berita orang saling tikam, saling panah, saling bunuh. Dan karena keadaan Timika seperti itu, terciptalah akronim yang kita semua pernah dengar. Timika, tiap minggu kacau. Itu akronim yang muncul karena situasi. Awalnya masalah pribadi, tetapi lalu berkembang menjadi masalah kelompok, masalah suku. Reaksi spontan, balas, membantai sebagai ungkapan solider. Solider kelompok, solidaritas marga, solidaritas suku, solidaritas daerah. Sayang sekali, solidaritas model manusia lama, dan manusia lama bilang luka ganti luka, darah ganti darah, kepala ganti kepala, nyawa ganti nyawa. Itulah hukum balas membalas, model orang kafir. Saudara, mohon dengar baik-baik. Anda bangga karena mencintai istrimu, Anda bangga karena mencintai suamimu, mencintai orang tuamu, mencintai anakmu, mencintai sesama warga suku. Itu mah biasa, biasa. Tanpa disuruh pun, naluri insaniah mendorong seseorang untuk bisa mencintai orang yang dekat dengan dia. Tidak usah disuruh, yang itu otomatis akan jalan. Maka akan menjadi luar biasa kalau Anda mencintai orang yang tidak dekat dengan Anda, tidak semarga, tidak sesuku, tidak seagama, bahkan mencintai musuh. Siapa musuh? Dia yang menyakiti hatimu, dia yang mengkhianati cintamu, dia yang melecehkan agamamu, dia yang membakar gerejamu. Terhadap kelompok ini, Yesus hari ini benar-benar memberikan pelajaran out of the box yang tidak biasanya. Cintailah mereka. Hari ini Alkitab memberikan suatu pencerahan, pencerahan yang menantang, pencerahan yang revolusioner, yang di awal misa ini pastor mengatakan pencerahan yang out of the box. Kamu telah mendengar firman. Begitulah Yesus memulai khotbah di bukit. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu kamu dengar. Kamu diajarkan seperti itu. Tapi aku Yesus berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Itu hukum baru. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Itu hukum lama. Tapi aku Yesus berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu hukum baru. Bacaan pertama tadi, ya, dalam kitab Imamat persis ditegaskan hal yang sama. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah engkau mendendam. Dan dalam bacaan kedua, Paulus dalam suratnya yang pertama kepada orang di Korintus, Paulus memberikan dasar moral dan dasar teologis. Camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu adalah bait Allah. Bait Allah itu jangan kamu nodai dan kamu lecehkan. Entah Anda sebagai subjek atau Anda sebagai objek dari pelecehan itu. Kan aneh. Aneh bahwa Yesus mengajarkan A dan engkau bikin B. Aneh bahwa banyak orang mengakui diri pengikut Yesus, entah Katolik atau Protestan,
Yesus mengajarkan hukum baru, hukum kasih, hukum pengampunan. Tetapi faktanya banyak orang Kristiani masih hidup dengan gaya dan semangat manusia lama. Tak terkecuali orang Kristiani di Timika, darah ganti darah, kepala ganti kepala, nyawa ganti nyawa. Apa pesan untuk kita hari Minggu ini? Pastor punya dua pesan dan satu catatan dalam konteks Sandra di Nduga. Pesan yang pertama, sebagai pengikut Yesus, tanggalkan hukum lama, suka tidak suka. Engkau pengikut Yesus toh, mata ganti mata, gigi ganti gigi, kasih sesama dan benci musuh, itu hukum lama. Lewat baptisan engkau sudah meninggalkan hukum lama itu. Maka pesan yang pertama ini sangat jelas, tanggalkan hukum lama. Sekali lagi, pesan yang pertama, tanggalkan hukum lama, kasih tinggal hukum yang lama. Itu pesan pertama. Pesan yang kedua, sebagai pengikut Yesus, hadirkan hukum baru. Apa itu hukum baru? Ya, kasihi musuh dan berdoa bagi orang yang menganiaya kamu. Itu kata Yesus. Banggalah Anda bahwa Anda berdiri di garda terdepan di daerah ini, di negara ini, di dunia ini, bahwa para pengikut Yesus berdiri di garda terdepan untuk mempromosikan hukum baru di seantero dunia ini, yakni mencintai musuh dan selalu berdoa bagi orang yang membencimu. Itu dua pesan. Dan dalam bingkai dua pesan ini, saya ingin masuk memberikan catatan untuk peristiwa penyanderaan di Nduga. Sudah dua kali orang dari Kemenlu datang di Pastoran Tiga Raja mau bertemu Pastor Proki. Saya kebetulan tidak ada. Saya kembali, dikasih catatan, mereka tinggalkan nomor telepon dan saya hubungi. Ada apakah? Dan disampaikan bahwa Duta Besar New Zealand mau bertemu. Dan kalau bisa, keluarga tersandra yang saat ini ada di Bali akan datang untuk berbicara. Sampai salah seorang dari Kemenlu itu sudah pulang Jakarta, satu masih ada di sini, saya tidak mau bertemu. Kenapa? Ini cerita lama. Gereja Katolik tidak mau memasukkan diri di dalam kondisi konflik yang akhirnya menjerat nama Gereja Katolik. Maaf, kami tidak mau. Tetapi kalau seandainya kami harus hadir, maka kami akan mengatakan ini. Siaran ini tolong catat, harap Kemenlu dengar itu, dan juga polisi tentara dengar. Yang pertama, saya ingin menyapa saudara-saudara KKB yang menyandra warga sipil yang tidak berdosa. Kalau warga KKB itu orang Katolik, ada orang Katolik di sana, pastormu saat ini omong. Hukum baru mengatakan bahwa kita harus mengasihi musuh. Dan kalau Indonesia itu musuhmu atau tentara itu musuhmu, jangankan melaksanakan hukum itu, tetapi menggunakan orang sipil untuk menjadi sarana tawar-menawar, itu tidak dibenarkan. Minta maaf, tapi pastor ada untuk Anda juga. Dan saya mau mengatakan, KKB, Anda akan dibenci manusia sedunia ini. Anda akan dibenci orang Indonesia, dan Anda akan dibenci oleh orang Papua sendiri yang punya hati baik. Itu bukan cara-cara Kristiani. Memang semua orang tahu, kami tahu, pastor juga tahu, bahwa hatimu berdarah-darah sejak tahun 1961 dan sampai saat ini masih berdarah-darah. Tapi apakah karena hatimu yang berdarah-darah engkau menempuh sebuah cara yang orang semua benci? Saudaraku KKB, tolong pikirkan itu baik-baik. Dan kepada polisi tentara, saya mengikuti sejak didatangi oleh Kemenlu itu, saya mulai rajin masuk di online untuk melihat apa yang terjadi.
Kapolda mengatakan pasukan polisi sudah siap untuk akan turun. Panglima mengatakan kami sudah siap untuk turun. Anda berdua dengar baik-baik. Satu mungkin Islam, tapi yang Kapolda kok orang Kristiani kau dengar. Sejarah membuktikan, pengalaman membuktikan bahwa cara-cara yang Anda tempuh, istilah yang Anda pakai adalah tindakan penegakan hukum. Dan Panglima bilang akan dibuat secara terukur, terpilih, dan terarah. Itu di kertas. Tapi saat Anda turun dan berhadapan, Anda tahu apa yang terjadi. Kau mati, atau KKB mati, atau bahkan pilot itu akan mati. Tahu itu toh? Masa harus pastor mengatakan hal ini? Jangan menghadirkan sebuah adegan di mana kekerasan dipertontonkan kepada anak cucu kita ini. Ada cara lain yang bisa ditempuh. Perundingan tidak harus 2 minggu. Sekarang sudah 12 hari dari penyanderaan sehari ini. Bila perlu sampai akhir tahun juga tidak apa-apa. Yang penting manusia jangan jadi korban. Entah korban tentara, korban polisi, korban KKB, maupun korban dari yang tersandra ini, pilot yang bernama Philip Martin. Sesudah omong dengan Kemenlu, saya ke Pastor Justinus dan saya bilang, Pastor Justinus, kita dua ini pastor tua yang sudah pensiun. Bisakah kita dua mengambil peranan untuk kita pergi menjadi peran pengganti? Pastor Justinus bilang, siap. Saya belum menyampaikan ini kepada Kemenlu, belum menyampaikan kepada keluarga dari pilot Philip Martin, belum menyampaikan kepada polisi, belum menyampaikan kepada tentara. Tapi kalau Anda mendengar siaran ini, Gereja Katolik punya cara. Dan cara itu adalah cara Yesus. Mohon umat berdoa. Kami dua Pastor Justinus sudah tua dan mati tidak apa-apa. Jangan menangisi kami. Tapi kami mau menampakkan bahwa Gereja Katolik tidak mau cara-cara kekerasan. Masih ada cara tertentu, cara Yesus kita bicara. Dan pasti KKB itu manusia yang punya hati. Tentara polisi juga manusia yang punya hati. Mari kita duduk dan berbicara. Jangan sampai sabda Yesus hari ini menjadi sia-sia karena ada orang merasa malu kalau lama-lama nanti nama kita tercoreng. KKB merasa kalau dilepaskan berarti kita dianggap itu tidak laku, tidak kuat, tidak berguna. Ayolah, tinggalkan ego masing-masing untuk menghadirkan sabda Yesus yang indah ini. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati polisi tentara, Tuhan memberkati KKB, dan Tuhan memberkati setiap orang punya niat baik untuk sesamanya. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Lihatlah anak gembala, lihatlah dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus akan kami terima, menghantar kami sampai kehidupan yang kekal. Amin. Supaya lebih jelas, misa hari Rabu itu ada 3 kali. Misa pertama jam 5:15, itu misa harian, khususnya untuk anak asrama. Tapi kalau umat lain ada urusan siang dan sore dan mau ikut, silakan. Jam 5:15. Misa kedua yang tadi disebut misa pertama itu jam 8
Untuk anak-anak sekolah, tetapi tidak menutup kemungkinan umat lain mau hadir, silakan. Untuk anak sekolah swasta Katolik YPPK maupun sekolah negeri Impres di wilayah paroki ini yang hadir kemarin sudah disurati semua kepala sekolah untuk memberikan izin kepada anak-anaknya yang setahun sekali mengikuti Rabu Abu. Dan yang ketiga itu jam 6 sore. Diharapkan bahwa misa pagi dan misa jam 8 sudah menguraikan umat sehingga tidak terlalu padat. Biasanya Rabu Abu dan Jumat Agung itu orang rekreasi, duduk-duduk di halaman karena begitu banyaknya. Nah, usaha ini adalah untuk mengurai umat sehingga banyak yang sudah misa pagi dan agak siang itu, lalu sore tidak terlalu banyak lagi yang datang. Itu pengumuman tambahan untuk ini yang tadi sudah diumumkan oleh Ketua 3. Asisten imam sudah banyak, tapi sepertinya belum mencukupi kebutuhan. Seharusnya 2, 1. Kacau balau, ya. Misa pertama tadi pastor terpaksa turun tangan untuk membagi komuni juga karena tidak ada asisten imam di sebelah sana. Apa karena pengaturannya yang jelek? Bagi warga umat yang tereliminasi saat persiapan ada sekitar 6-7 orang. Saya berharap kita berkumpul lagi untuk pembinaan lanjutan. Rencananya Krisma, Uskup Amboina akan diundang untuk memberikan krisma. Nah, sekalian waktu itu pelantikan asisten imam yang tertunda itu, ya. Tertunda karena satu dan lain hal mereka tidak ikut persiapan sampai akhir, maka mereka tidak ikut pelantikan kali lalu. Nah, kali ini saya harap ada beberapa orang itu yang tertunda bisa ikuti lagi persiapan supaya bisa dilantik sehingga kebutuhan umat untuk pembagian komuni itu bisa terwujud, ya. Biasanya bagi komuni 20 sampai 20, kadang-kadang setengah jam. Nah, dengan adanya asisten imam yang banyak, sekarang 10 menit sudah bisa selesai. Ini suatu kemajuan yang luar biasa, sehingga umat tidak terlalu lama menunggu pembagian komuni itu. Terima kasih untuk pelayanan yang ada, dan nanti kita kumpul lagi yang sudah ada ini asisten imam untuk mengatur beberapa hal teknis supaya tidak terjadi, ya, terkesan kacau. Itu saja. Selamat hari Minggu. Mari kita melaksanakan hukum Yesus Kristus, hukum cinta kasih sampai mencintai musuh yang out of the box. Kita berdiri, mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.